Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Berjumpa lagi dengan saya Elis Komala, pembimbing Leksam 2026 dari SMPN 2 Ibun, Subrayan 7, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan tugas tantangan bulan April, yaitu bercerita dengan tema liburanku. Check it out. Liburan Lebaran yang tak terlupakan di Pangandaran. Hujan lagi, gumamku pelan sambil menatap kaca mobil yang dipenuhi rintik air. Lebaran tahun 2026 menjadi salah satu momen paling berkesan dalam hidup kami. Ada semangat, ada harapan, dan ada petualangan yang menanti. Malam itu, Sabtu 21 Maret 2026 pukul 10, kami memulai perjalanan menuju Pangandaran. Saya berangkat bersama suami, kedua anak kami, Sabia, Ryan, ayah mertua, kakak ipar, beserta kedua anaknya, Sally dan Repan. Malam itu, hujan turun cukup deras, seolah mengiringi perjalanan panjang kami dengan nuansa syahdu. Suami saya menjadi pengemudi karena sopir langganan kami membatalkan keberangkatan. Meski hari itu adalah hari Lebaran, jalanan masih cukup lancar. Namun, sekitar pukul 1 dini hari, kami memutuskan untuk berhenti sejenak di rumah makan SR di Raja Polah. Karena suami sudah sangat mengantuk. Di tengah keheningan malam, suara anak-anak mulai terdengar. "Mama, kapan jalan lagi?" rengek salah satu dari mereka. "Tunggu, ayah istirahat dulu ya nak," jawabku lembut. Akhirnya pukul 3 kami melanjutkan perjalanan menuju destinasi pertama, yaitu Kerinci Tumang. Kami sempat mencoba jalan alternatif, namun justru masuk ke jalur sempit yang berkelok, sepi, dan dipenuhi kabut tebal. Jarak pandang hanya beberapa meter saja. Mobil melaju perlahan seakan menembus tirai putih yang misterius. Perjalanan terasa menegangkan. Bahkan anak pertama saya yang jarang mabuk perjalanan akhirnya merasa tidak kuat. Biak tidak kuat, biak pusing, suara Sabia terdengar lemah. Perjalanan ini semakin menegangkan. Akhirnya pukul 7 kami tiba di Kerinci Tumang. Semua lelah seakan terbayar lunas. Tempat ini begitu indah dan menenangkan. Sungai jernih berwarna hijau kebiruan mengalir di antara tebing-tebing alami yang dipenuhi pepohonan rindang. Suara gemericik air berpadu dengan kicauan burung menciptakan suasana yang begitu damai. Cahaya matahari pagi yang menembus sela dedaunan memantulkan kilauan indah di permukaan air, menjadikan tempat ini terasa seperti surga tersembunyi. Setelah sarapan, hanya kakak ipar bersama kedua anaknya, Sally dan Repan, serta anak pertama saya, Sabia, yang menikmati body rafting di arus sungai. Mereka tampak sangat menikmati pengalaman tersebut, meski awalnya sempat takut. Sabia bahkan bercerita dengan penuh semangat tentang keindahan pemandangan dan serunya mengikuti arus sungai, serta pengalaman mencoba terapi ikan terasa geli namun menyenangkan. "Ma, tadi seru banget. Awalnya takut tenggelam, tapi ternyata menyenangkan. Airnya dingin, terus ada ikan kecil yang gigit-gigit kaki. Geli banget, tapi lucu." Saya hanya tersenyum melihat semangatnya. Pukul 10:30 kami melanjutkan perjalanan ke penginapan di area pantai Pangandaran. Setibanya di sana, kami menikmati mie Solo yang hangat dan lezat sebagai makan siang. Setelah itu, anak-anak langsung bersiap untuk berenang di kolam di penginapan. Hal yang mengejutkan, Ryan, anak kedua saya, akhirnya berani turun ke kolam sendiri, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan. "Ayah, aku mau turun sendiri." Dan untuk pertama kalinya ia masuk ke kolam tanpa harus digendong. "Masya Allah," bisik ayahnya haru. Setelah asyar, Ryan tertidur pulas karena kelelahan. Saya pun menemaninya. Sementara Sabia pergi ke pantai bersama ayahnya. Malam harinya kami berburu jajanan cilor di sekitar pantai dan akhirnya menemukan penjual yang masih buka. Kami rela berjalan jauh demi menemukan penjual cilor yang sangat disukai anak-anak. Lalu keesokan paginya pukul 5:30 kami berjalan ke pantai timur untuk menikmati matahari terbit. Langit perlahan berubah warna jingga keemasan menyelimuti cakrawala.
Matahari muncul perlahan dari balik laut. Cahayanya memantul indah di permukaan air. Pemandangan laut dengan ombak yang berderu itu menciptakan suasana yang begitu indah dan menenangkan. Kami pun mengabadikan momen tersebut dengan berfoto bersama, menyimpan kenangan dalam bingkai sederhana. Setelah itu, kami menuju pantai barat untuk bermain air. Sabia dan sepupunya Repan sangat antusias bermain ombak. Sementara Ryan memilih bermain pasir membuat istana. Meski sudah beberapa kali ke pantai, ia tetap enggan bermain laut karena katanya membuat pusing. Sepulang dari pantai, anak-anak kembali berenang di kolam seolah tak mengenal lelah. Sebelum akhirnya kami check out lebih awal pukul 10:30 siang untuk menghindari macet. Namun kenyataannya berbeda. Jalanan pun susah, sudah sangat padat. Ditambah beberapa kali salah arah pula akibat kesalahan navigasi. Sepertinya kita salah arah jalan lagi, jawabnya sambil beristighfar dan tersenyum pasrah. Kami sempat berhenti di Galendo 2 untuk makan dan membeli oleh-oleh. Perjalanan pulang saat itu dipenuhi dengan kemacetan panjang, ditambah hujan kembali turun seakan menguji kesabaran kami. Malam itu, perjalanan yang biasanya tidak terlalu lama berubah menjadi sangat panjang. Dari pukul 10:30 siang hingga akhirnya tiba di rumah pukul 1 dini hari. Hampir 14 jam kami dihabiskan di jalan. Namun, liburan ini benar-benar luar biasa. Bukan hanya tentang keindahan tempat yang kami kunjungi, tetapi juga tentang kebersamaan, cerita, dan pengalaman tak terlupakan. Sebuah perjalanan yang mengajarkan kesabaran, kebahagiaan sederhana, dan makna kebersamaan yang sesungguhnya. Demikian cerita tentang liburan untuk tantangan kali ini. Jumpa lagi dengan saya di tantangan bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.